Kamu suka sarapan pakai telur? Pagi-pagi sarapan pakai telur itu udah paling gampang dan enak, iya kan? Tapi kamu tahu nggak, cara kamu nyatuin telur sama makanan lain bisa bikin manfaatnya hilang. Bahkan jadi racun halus buat tubuh. Ada loh kombinasi makanan yang diam-diam bikin tubuh lemes, perut begah, sampai nutrisi nggak keserap sempurna. Tapi santai, nanti bakal aku kasih juga 3 pasangan makanan yang justru bikin telur jadi superfood beneran. Cara kita kombinasikan telur dengan makanan lain bisa jadi penentu antara tubuh sehat atau malah bikin penyakit menumpuk di dalam tubuh. Mari kita bahas 3 kombinasi bahaya telur dan 3 kombinasi luar biasa telur. Pastikan kamu nonton sampai akhir, karena yang nomor 1 bisa bikin dokter geleng-geleng kepala. Halo Sobat Sehat, Lansia Cek! Selamat datang kembali di channel ini, tempat nongkrongnya orang-orang yang pengen hidup sehat tapi nggak mau ribet. Di sini kita bakal bahas hal-hal sederhana seputar makanan, tapi dengan cara yang santai dan gampang dicerna, kayak ngobrol sambil ngopi di warung. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Nyalain loncengnya, biar kamu nggak ketinggalan tips sehat seru dari aku tiap minggunya. Tulis juga di kolom komentar dari mana kamu berasal ya, agar kita bisa saling menyemangati dan saling mendoakan agar kehidupan dan kesehatan kita semakin baik kualitasnya. Coba deh, siapa sih yang gak suka telur? Mau digoreng, direbus, diceplok, atau dijadiin topping nasi goreng, semuanya enak. Tapi di balik kesederhanaannya, telur itu termasuk makanan yang gak kaleng-kaleng. Banyak ahli gizi sampai dokter sepakat. Telur itu superfood sejati. Bukan karena viral, tapi karena kandungan gizinya emang luar biasa lengkap. Bayangin aja, 1 butir telur kecil udah ngandung protein tinggi, lemak baik, vitamin A, D, E, K, plus mineral penting kayak zat besi, selenium, dan zinc. Bahkan ada kolin, nutrisi yang bantu otak tetap fokus dan daya ingat tetap tajam. Makanya kalau kamu sering sarapan telur, itu ibarat ngasih bahan bakar premium buat tubuh. Nah, yang keren lagi, protein dalam telur disebut komplit protein. Artinya, semua asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh udah ada di situ. Ini yang bikin telur sering jadi patokan buat mengukur kualitas protein dari makanan lain. Simpelnya, kalau dibandingin, telur itu kayak gold standard di dunia protein. Tapi, disinilah banyak orang sering salah kaprah. Mereka mikir, telur kan sehat, berarti makin banyak makin bagus. Padahal nggak sesederhana itu, sob. Semua tergantung dengan apa kamu makannya. Karena meskipun telur udah super, tapi kalau dipadukan sama makanan yang salah, bisa-bisa manfaatnya nyungsep dan malah bikin pencernaan kerja rodi. Jadi bukan telurnya yang salah, tapi kombinasinya. Makanya di video ini kita bakal bahas tuntas 3 kombinasi makanan yang bisa ngerusak manfaat telur dan 3 pasangan makanan yang justru bisa bikin telur makin powerful. Tujuannya bukan buat nakut-nakutin, tapi biar kamu makin paham gimana caranya makan dengan cerdas, bukan asal kenyang. Karena kadang yang bikin badan gampang capek atau perut nggak nyaman itu bukan dari apa yang kamu makan, tapi dari cara kamu ngambungin makanannya. Jadi, siap ya? Setelah ini, kita bongkar satu persatu, mulai dari kombinasi makanan yang sebaiknya kamu hindari kalau nggak mau manfaat telur hilang percuma. Sambil nyeruput kopi atau teh hangatmu, yuk lanjut ke bagian berikutnya, biar makin paham gimana caranya bikin telur jadi sahabat kesehatan, bukan musuh diam-diam di piringmu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang agak nyentil nih Pak. Karena ternyata ada beberapa makanan yang kelihatannya cocok banget sama telur, tapi diam-diam justru jadi duet maut buat pencernaan dan kesehatanmu. Bukan berarti kamu nggak boleh makan, tapi kalau bisa, jangan terlalu sering dikombinasikan bareng telur, apalagi di satu waktu makan. Yuk, kita bahas satu persatu. Nomor 1, telur plus susu atau keju. Kelihatannya sih cocok ya, kayak sarapan ala barat. Telur dadar keju atau omelet susu. Tapi ternyata, dua-duanya sama-sama tinggi protein dan lemak jenuh. Masalahnya, jenis proteinnya beda dan dicerna pakai enzim yang berbeda juga. Jadi, pas kamu makan bareng, sistem pencernaanmu bisa kewalahan. Akibatnya, nutrisi dari keduanya malah nggak terserap maksimal, dan perutmu bisa terasa penuh, begah, atau bahkan mual. Kalau mau makan telur dan susu, pisahin aja waktunya. Misalnya, telur buat sarapan, susunya buat sore atau malam sebelum tidur. Jadi enzim pencernaan nggak rebutan kerja.
Nah, nomor 2 adalah telur plus gula pada puding, kue, atau olahan manis lainnya. Nah, ini nih yang sering nggak disadari. Banyak orang suka bikin puding telur, custard, atau martabak manis yang pakai banyak gula. Padahal, kalau protein telur ketemu gula berlebih dan dimasak pada suhu tinggi, bisa terjadi reaksi kimia yang namanya Maillard reaction. Efeknya, warna dan aroma sih jadi menggoda, tapi nutrisi proteinnya malah rusak. Ditambah lagi, gula tinggi bisa bikin kadar gula darah melonjak cepat, bikin tubuh gampang lemas setelah makan manis. Jadi kalau mau menikmati telur manis, kurangi gulanya, atau cari pemanis alami yang lebih ramah tubuh. Yang ketiga, telur plus teh atau kopi hitam. Ini dia pasangan yang sering banget muncul di meja sarapan orang Indonesia. Telur rebus plus kopi panas, siapa yang nggak pernah? Tapi ternyata, kafein dalam kopi atau teh bisa mengikat zat besi yang ada di telur. Akibatnya, penyerapan zat besi ke tubuh jadi terhambat. Efek jangka panjangnya, kamu bisa kekurangan energi, gampang pusing, dan daya tahan tubuh menurun. Jadi, solusi paling aman, kasih jeda waktu sekitar 1 jam antara makan telur dan minum kopi atau teh. Gampang kan? Cuma ganti urutan aja, manfaatnya bisa beda jauh. Kalau di total, 3 kombinasi ini nggak bikin kamu langsung sakit, tapi efeknya bisa numpuk pelan-pelan. Nutrisi yang seharusnya diserap malah terbuang, pencernaan kerja ekstra, dan tubuh cepat capek tanpa kamu sadar. Ingat ya, makanan itu bukan cuma soal rasa, tapi juga soal reaksi di dalam tubuh. Jadi jangan heran kalau 2 makanan yang sama-sama sehat, ketika disatukan dengan cara yang salah, malah jadi bumerang buat tubuh kita sendiri. Nah, setelah tahu yang buruk, jangan khawatir dulu, karena di bagian berikutnya, aku bakal bocorin 3 kombinasi makanan terbaik dengan telur, yang bisa bikin manfaatnya naik 2 kali lipat. Siap-siap ya, karena yang nomor 2 nanti itu sering banget kamu makan, tapi belum tahu kalau ternyata super bagus buat tubuh. Nah, kalau tadi kita udah bahas pasangan toksiknya telur, sekarang ganti suasana. Kali ini, kita ngomongin 3 kombinasi makanan yang bikin telur makin bersinar. Kayak duet maut, tapi versi sehat-sehat bahagia. Jadi kalau Bapak suka telur, catat baik-baik ya. Karena kombinasi ini bisa bantu tubuhmu nyerap nutrisi lebih maksimal dan bikin energi lebih tahan lama seharian. 1. Telur plus sayuran hijau, bayam, brokoli, kale, dan lain-lain. Ini pasangan yang gak cuma cantik di piring, tapi juga super harmonis buat tubuh. Sayuran hijau kaya serat, zat besi, dan antioksidan. Sementara telur punya lemak sehat dan vitamin D. Nah, lemak dari telur bantu tubuhmu nyerap vitamin larut lemak, yaitu A, D, E, K, dari sayuran hijau dengan lebih baik. Jadi, kalau Bapak bikin telur dadar campur bayam atau orak-arik telur dengan brokoli, itu bukan cuma enak, tapi juga jadi kombo nutrisi juara. Plus, serat dari sayur bantu pencernaan lancar, bikin kenyang lebih lama, dan nggak bikin perut berisik sebelum jam makan siang. Mantap kan? 2. Telur plus alpukat. Nah, ini pasangan yang lagi hits banget di dunia healthy lifestyle. Telur rebus atau telur mata sapi di atas roti panggang alpukat itu bukan cuma buat gaya-gayaan Instagram, tapi memang secara nutrisi match made in heaven. Alpukat punya lemak tak jenuh tunggal yang bantu menurunkan kolesterol jahat atau LDL dan meningkatkan kolesterol baik atau HDL. Ketika dikombinasikan dengan protein tinggi dari telur, tubuhmu dapat bahan bakar yang stabil, nggak gampang lapar, energi tetap rata, dan mood juga lebih tenang. Bonusnya, lemak sehat dari alpukat bantu vitamin-vitamin dalam telur diserap maksimal. Jadi bukan cuma kenyang, tapi juga cerdas secara nutrisi. 3. Telur plus oat atau roti gandum. Kalau Bapak tipe yang butuh tenaga ekstra di pagi hari, ini dia kombinasi yang pas banget. Telur kasih Bapak protein berkualitas tinggi buat membangun otot dan memperbaiki sel. Sedangkan oat atau roti gandum kasih karbohidrat kompleks yang dilepas perlahan, bikin tenaga stabil tanpa bikin mengantuk. Kombinasi ini juga bisa bantu ngontrol gula darah, cocok banget buat Bapak yang lagi jaga berat badan atau pingin hidup lebih sehat tanpa drama diet ekstrim. Coba aja, bikin telur ceplok, taruh di atas roti gandum panggang, tambah potongan tomat atau sedikit alpukat. Simple, enak,
dan bikin Bapak berasa fit seharian. Nah, 3 kombinasi ini bukan cuma soal makan sehat, tapi tentang makan cerdas. Karena tubuh itu kayak mesin. Kalau dikasih bahan bakar yang pas, performanya bisa maksimal. Tapi kalau asal campur, ya jangan heran kalau hasilnya malah zonk. Jadi mulai besok, kalau mau sarapan telur, jangan asal nambah nasi dan saus. Coba deh ubah sedikit. Tambahin sayuran hijau, potongan alpukat, atau roti gandum. Simple, enak, dan bikin Bapak berasa fit seharian. Jangan lupa, ambil sikap pengambilan keputusan dengan memilih kombinasi yang paling sesuai buat Bapak. Pak Bu, tubuh kita itu sebenarnya mesin canggih banget. Setiap makanan yang kita masukin bakal diolah dengan cara dan tim enzim yang berbeda. Nah, kalau Bapak salah nyampurin bahan, bisa-bisa enzimnya jadi rebutan kerja kayak pegawai warung pas jam makan siang. Contohnya gini, protein dari telur butuh suasana asam di lambung buat dicerna. Tapi, kalau Bapak campur sama susu, enzim yang bertugas ngolah protein susu dan protein telur beda cara kerjanya. Akhirnya, proses cerna jadi lambat, makanan numpuk, perut rasa begah dan nutrisi yang seharusnya diserap malah nganggur. Itulah kenapa kombinasi makanan itu penting. Bukan mitos, tapi pure logika tubuh. Dokter-dokter gizi bahkan bilang, kombinasi makanan yang salah bisa bikin malabsorption, alias penyerapan nutrisi nggak optimal. Artinya, Bapak udah makan makanan bergizi, tapi tubuhmu nggak dapat manfaat maksimalnya. Kayak isi bensin Pertamax, tapi mobilmu nggak jalan karena filternya mampet. Selain itu, reaksi kimia juga punya peran. Misalnya, telur yang dipanasin bareng gula berlebih bisa bikin struktur proteinnya rusak. Ini bukan cuma soal rasa, tapi soal nilai gizi yang menurun. Bahkan, beberapa reaksi bisa hasilin senyawa yang bikin tubuh kerja lebih keras buat netralisirnya. Makanya, penting banget ngerti siapa teman baik dan siapa musuh diam-diam buat tiap makanan. Nah, kalau Bapak perhatiin, kombinasi terbaik tadi, telur dengan sayuran hijau, alpukat, dan gandum, semuanya punya satu kesamaan. Mereka bantu satu sama lain bekerja lebih efektif. Lemak sehat bantu vitamin larut lemak terserap. Serat bantu usus bersih dan enzim kerja lebih cepat. Karbohidrat kompleks bantu jaga kestabilan energi. Jadi, tubuhmu kayak tim yang kompak. Semua kerja bareng, nggak ada yang tumpang tindih. Intinya, bukan soal banyak-banyakan makan sehat, tapi soal pinter nyusun kombinasinya. Karena nutrisi itu nggak berdiri sendiri, dia butuh partner in crime biar bisa bekerja maksimal. Jadi mulai sekarang, coba perhatiin piringmu. Lihat, apakah makanan di situ saling dukung atau malah saling ganggu? Kadang jawaban sehat itu bukan di obat mahal, tapi di cara kita nyusun menu harian dengan sedikit lebih sadar. Oke, Pak Bu. Sekarang Bapak udah tahu mana kombinasi yang bikin telur jadi teman baik dan mana yang malah bisa bikin manfaatnya nyungsep. Tapi pertanyaan klasiknya pasti gini. Terus gimana dong cara makannya biar gampang tapi tetap sehat, Dok? Tenang, nggak perlu jadi chef atau beli bahan mahal kok. Intinya cuma satu, atur waktu dan pasangan makan dengan bijak. Mulai dari sarapan. Kalau biasanya Bapak sarapan telur sama kopi, coba ubah dikit. Bikin telur orak-arik campur bayam, tambah sedikit garam laut, terus minumnya air putih hangat atau infused water. Kopinya, santai aja, minum setelah 1 jam. Tubuhmu bakal lebih segar, nggak cepat lemas, dan pencernaanmu juga lebih nyaman. Kalau lagi buru-buru, rebus 2 telur, tambah potongan alpukat, dan sedikit roti gandum. Itu udah kombinasi kelas dunia yang bisa bikin Bapak kenyang lama tanpa efek ngantuk. Untuk makan siang, telur juga bisa jadi bintang utama tanpa harus berat. Coba bikin salad telur dengan sayuran hijau dan minyak zaitun. Kalau pengen lebih lokal, bikin telur rebus disajikan bareng tumis kangkung atau capcay. Yang penting, hindari gorengan berlebihan atau makanan tinggi gula setelahnya. Tubuhmu bakal berterima kasih, Pak Bu. Untuk malam hari, Bapak bisa jadikan telur sebagai sumber protein ringan sebelum tidur. Telur rebus dengan sup sayur bening udah cukup untuk bantu otot pulih dan perut tetap tenang sebelum istirahat. Dan jangan lupa, hindari minum teh atau kopi setelahnya. Cukup air putih hangat aja. Tubuhmu butuh istirahat, bukan stimulasi. Kuncinya cuma satu,
waktu, dan keseimbangan. Nggak perlu semua aturan dihafalin, cukup tahu prinsip dasarnya. Jangan campur makanan tinggi protein sama protein lain dalam satu waktu, kayak telur sama susu. Hindari gula berlebihan, barang makanan tinggi protein. Kasih jarak 1 jam antara makan telur dan minum kopi atau teh. Dan yang paling penting, padukan telur dengan makanan yang suportif, bukan kompetitif. Ingat Pak Bu, makan sehat itu bukan soal ribet atau mahal, tapi soal nyadarin apa yang Bapak makan dan kenapa Bapak makan itu. Kalau Bapak bisa ubah pola pikir ini, pelan-pelan badanmu bakal lebih enteng, pikiran lebih fokus, dan energi lebih stabil. Mulai dari hal kecil, karena kebiasaan kecil yang dilakukan konsisten, hasilnya bisa luar biasa. Dan siapa tahu, dengan kombinasi sederhana kayak telur, sayur, dan alpukat, Bapak malah jadi inspirasi buat orang lain buat hidup lebih sehat juga. Nah, Pak Bu, dari semua yang kita bahas hari ini, intinya sederhana. Sehat itu nggak harus ribet, mahal, atau ekstrim. Kadang cuma soal tahu apa yang cocok buat tubuh kita. Telur memang makanan super, tapi baru benar-benar jadi superfood kalau Bapak tahu cara memadukannya. Jadi, mulai sekarang, makanlah dengan sadar, bukan sekadar asal kenyang. Nikmati prosesnya, rasakan manfaatnya, dan lihat bagaimana tubuhmu pelan-pelan berterima kasih dengan energi dan fokus yang lebih baik setiap hari. Terima kasih udah nonton sampai habis, Pak Bu. Kalau video ini bermanfaat, jangan ragu untuk klik like, subscribe, dan bagikan ke teman atau keluarga Bapak yang juga pengen hidup lebih sehat. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan ingat, hidup enak itu bukan soal makan banyak, tapi makan dengan cerdas.